Sang Surya di negeri para nabi. Ini bukan negeri biasa, ini tanah para anbiya. Dari Ibrahim, Yusuf, Harun, hingga Musa. Keberkahannya terus terjaga melalui Al-Azhar Asyarif, Al-Azhar yang mulia. Halaqah-halaqah ilmu yang tiada habisnya, tradisi keilmuan yang melahirkan para ulama. Muhammad Abduh salah satunya. Buah pikirnya mendunia, menggerakkan jutaan anak muda. Melalui tafsir Al-Manar hingga kitab Risalah Tauhid yang luar biasa. Ide besarnya tentang persatuan Islam melewati batas negara, menginspirasi Muhammad Darwis yang kelak dikenal sebagai Kyai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan gerakan Muhammadiyah yang kini telah sampai abad kedua. Anak muda itu meninggalkan kampung halamannya di Yogyakarta untuk menunaikan ibadah haji. Dilanjutkan dengan menuntut ilmu di Tanah Suci. Pertemuannya dengan para talabul ilmi dari berbagai negeri memberinya inspirasi. Juga bacaan bergizi yang didapat dari Mesir di negeri para nabi. Membuka pikirannya bahwa sesuatu yang salah tengah terjadi. Penjajahan telah menggoyak negerinya, membawa kaumnya pada kemiskinan, kebodohan, dan penjumbudan yang tiada tara. Sebuah dobrakan besar coba diusungnya. Bersama murid-muridnya yang setia, pertentangan dari kaum tua dan penguasa tak menyurutkan langkahnya. Masjid Gede dan Langgar Kidul di Kampung Kauman menjadi saksi. Begitu banyak onak dan duri yang harus dilalui. 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan 18 November 1912 Masehi, Persyarikatan Muhammadiyah resmi berdiri, menebarkan cahaya sang pencerah ke penjuru bumi. Berawal dari satu sekolah, kini berkembang menjadi lebih dari 10.381 sekolah, 365 ponpes, 364 rumah sakit dan klinik, 384 panti asuhan, dan banyak lagi aset lainnya. Dari gedung pusat dakwah yang berada di Yogyakarta, kini menyebar ke seluruh dunia. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah PCIM Mesir merupakan PCIM di luar negeri yang pertama. Di abad kedua ini, tanggung jawab berat ada di pundaknya. Memimpin para diaspora Muhammadiyah untuk berkarya nyata di dunia. Bagaimana kisah mereka? Embrio PCIM Mesir sudah dimulai sejak zaman Kyai Haji Ahmad Azhar Bashir MA pada tahun 60-an yang bermula dari komunitas Bulan Bintang. Kemudian menjadi IKMM 1983, Ikatan Keluarga Muhammadiyah Mesir,
lalu berubah menjadi IKM 1996, Ikatan Keluarga Muhammadiyah sebagai wadah silaturahmi hingga berdiskusi. Nah, Muhammadiyah saat itu mewadahi bagi teman-teman yang satu mereka datang dengan beasiswa Al-Azhar yang merupakan jatah Muhammadiyah, atau dari teman-teman yang memang merupakan kader Muhammadiyah, atau juga teman-teman yang memang baik secara biologis dari keluarga Muhammadiyah atau simpatisan. Nah, kita rangkum menjadi Ikatan Keluarga Muhammadiyah. Sebetulnya itu jauh dari sebelum saya datang tahun 88. Jadi kira-kira tahun 80-an atau 79 sudah ada sebelumnya dengan Ikatan Keluarga Muhammadiyah. Setelah berjalan cukup lama, komunitas Muhammadiyah di Mesir mengalami perkembangan hingga sampai akhirnya bertransformasi menjadi PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir seperti sekarang ini. Itu kemudian kita mencari formula, karena kita ini kan di luar negeri, maka mesti harus ada satu struktur khusus dan kekhususan-kekhususan. Maka setelah rapat berkali-kali, dari Ikatan Keluarga Muhammadiyah itu kemudian berevolusi menjadi PCIM, yaitu cabang istimewa. Dulu pernah digagas untuk menjadi wilayah, semacam wilayah, jadi PW Mesir begitu. Tapi nampaknya tidak pas, kemudian apalagi PD daerah juga jauh kalau lebih nggak pas lagi, sehingga ketemulah satu solusi, satu pemikiran, ide, ini perlu dibuat dalam bentuk struktur tersendiri, langsung di bawah PP, namanya adalah cabang istimewa. Kemudian setelah disetujui, hadir ke Kairo ini ada Profesor Dr. Din Samsudin, Bapak Dr. Haidar Nasir, Bapak Ustadz Mukhlas Abdor, dan kalau nggak salah waktu itu ada Mas Bin Haidir selaku Ketua Umum DPP IMM. Mereka datang secara khusus ke sini untuk meresmikan menjadi cabang istimewa sekaligus meresmikan tapak suci. Nah, itulah tonggak awal PCIM Mesir ini menjadi sebuah cabang istimewa dan akhirnya menjadi model dari cabang-cabang istimewa di seluruh dunia. Sebagai duta Muhammadiyah di luar negeri, PCIM Mesir memiliki peran strategis. Kalau kita melihat tujuan awal PCIM itu didirikan sejak tahun 2002, itu yang pertama adalah untuk sebagai pusat kaderisasi pengembangan kader-kader Muhammadiyah yang ada di Mesir. Kemudian yang kedua itu sebagai mediator pengembangan jaringan Muhammadiyah dengan lembaga-lembaga yang di Mesir. Di sini ada Al-Azhar, kemudian berbagai lembaga lain yang sangat terbuka untuk pengembangan jaringan Muhammadiyah di sini. Kemudian kita mengambil tema besar dari semua kegiatan PCIM itu mengarahkan pada pengembangan akademik dan life skill kawan-kawan yang ada di Mesir. Mulai dari kita mengadakan seminar tentang pita Islam, kemudian kajian di berbagai bahan ilmunya, mulai usul fikih, kemudian ulumul Quran, astronomi, kemudian filsafat. Bahkan kita sekarang sedang untuk mengembangkan kajian zakat yang ada di Lazisme seperti itu. Kemudian dan semua kegiatan PCIM ini itu kita sesuaikan dengan kegiatan belajar kawan-kawan di talaki maupun di kuliah, sehingga kita berusaha kegiatan PCIM ini tidak mengganggu perkuliahan yang ada di sini. Bahkan kita pengen itu mendukung kegiatan perkuliahan dan memberikan hal-hal yang tidak mereka dapatkan di perkuliahan seperti itu. Karena kita melihat bahwasanya Al-Azhar ini kalau dari segi penyampaian materi itu satu arah saja. Tapi kemudian kapan teman-teman bisa memberikan presentasi, kemudian menulis makalah dan sebagainya, kita adakan hal tersebut di PCIM. Muhammadiyah dan Al-Azhar memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya memiliki kesamaan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, wakaf, keagamaan, dan lain-lain. Lihat kan sekarang ini kerjasama Muhammadiyah dengan Al-Azhar itu sangat besar peluangnya, tetapi belum optimal. Misalnya kita perlu memperbaharui. Kita pernah punya MOU antara Muhammadiyah dengan Al-Azhar, tapi sampai hari ini MOU itu sudah habis dan perlu diperbaharui kembali.
Jadi misalnya dulu ada kunjungan Ketua Umum PP Muhammadiyah diterima langsung oleh Grand Syekh, di mana Grand Syekh menyambut baik kerjasama dengan PP Muhammadiyah, terutama terkait dengan kajian Islam Wasatiyah. Al-Azhar ini merasa memiliki kesamaan visi, misi, dan cita-cita dengan Muhammadiyah, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, pemikiran yang moderat, menjadi payung untuk semuanya. Nah, ini banyak hal, banyak divisi yang di Al-Azhar yang bisa dimanfaatkan oleh Muhammadiyah. Dari sisi akademik, dari sisi keilmuan, dari sisi training, Al-Azhar ini punya. Tetapi sayang sekali kita masih belum mengoptimalkan peluang ini. Oleh sebab itu, nampaknya kita memerlukan semacam payung besar, MOU, kesepakatan baru antara Muhammadiyah dengan Al-Azhar dalam berbagai hal. Bisa dalam bentuk misalnya akademik berupa beasiswa misalnya, bisa dalam bentuk training para calon mujtahid di Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya dengan Al-Azhar, bisa dengan training para duat misalnya ke sini, dan juga bisa menghadirkan para guru, para dosen dari Al-Azhar ke Indonesia. Bagaimana teknisnya ini sangat mungkin dan sangat bisa didiskusikan oleh kedua belah pihak, gitu. Di mana Muhammadiyah punya ratusan perguruan tinggi, banyak hal yang bisa mengambil manfaat dari Al-Azhar. Dan ternyata itu bukan hanya pada bidang Islamic Studies saja. Jadi Muhammadiyah, kalau perguruan tingginya membutuhkan satu bidang misalnya dalam kajian tertentu di Al-Azhar, sangat mungkin. Apalagi majelis-majelis Muhammadiyah, baik majelis tarjih, majelis pendidikan misalnya, majelis kesejahteraan, atau yang melayani sosial masyarakat, itu punya kesamaan dengan Al-Azhar. Sehingga dengan payung MOU yang global ini, ke depan Muhammadiyah bisa lebih efektif bekerjasama dengan Al-Azhar, dan kami yakin ini akan diterima oleh Al-Azhar. Al-Azhar itu sangat menghormati. Setelah kunjungan Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir ke Al-Azhar, bagaimana Al-Azhar ini berharap banyak terhadap Muhammadiyah agar Muhammadiyah ini bisa menjadi jembatan ide dakwah Islam yang wasati Al-Azhar, kemudian diwujudkan dalam dakwah persyarikatan Muhammadiyah yang terwujud dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, peluang ini sangat besar di Al-Azhar. Hanya kita perlu itu tadi, bagaimana melakukan komunikasi lebih efektif, kemudian membuatkan payung kerjasamanya secara lebih komprehensif, sehingga ada 1, 2, 3, 4 bidang kerjasama yang dimiliki oleh Al-Azhar dan memiliki kemiripan dengan Muhammadiyah, itu bisa dikerjasamakan ke depan. Selain itu, PCIM Mesir juga memiliki markas dakwah sebagai pusat segala aktivitas kader Muhammadiyah di Mesir yang diresmikan pada 5 April 2018 oleh Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Keinginan untuk mendirikan markas dakwah sudah muncul sejak awal PCIM itu diresmikan. Usaha pengajuan proposal telah dilakukan sejak awal tahun 2000-an. Prosesnya itu berusaha untuk mendapatkan tanda tangan dari Ketua Umum Muhammadiyah yang sebelumnya, yaitu Prof. Din Samsudin. Nah, cuman kendalanya di situ kita kurang banyak koneksi ke Pak Din Samsudin, atau mungkin ada beberapa kendala teknis di lapangan ketika kawan-kawan pulang ke Indonesia membawa proposal, itu yang di luar kendali kita seperti itu. Nah, makanya pasca muktamar di Makassar itu, saya dengan kawan-kawan di sini mencoba untuk merubah metode kita gitu. Dari yang tadinya kita mengajukan proposal dengan pulang ke Indonesia, kita bertemu dengan bapak-bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini kita balik. Jadi kebetulan 2016 itu momen berbarengan dengan Muscap PCIM. Akhirnya kita coba untuk mengundang Ketua Umum Muhammadiyah ke Kairo. Dan alhamdulillah pada saat itu Pak Haidar dengan Ibu Nurjana dan juga dengan rombongan bersedia untuk hadir ke Kairo untuk memenuhi undangan Muscap. Nah, ketika saat itulah kita ajukan proposal, lalu kita presentasikan di depan Pak Haidar dan Bu Nurjana. Alhamdulillah responnya positif. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah agar pendirian markas dakwah ini segera dilakukan. Dan pada saat itu ada sekitar 11 universitas yang ditunjuk oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membantu pendanaan pendirian markas dakwah ini.
Maka dari itu saya juga di sini mewakili kawan-kawan PCIM ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada tentunya pimpinan Pusat Muhammadiyah, lalu pimpinan Pusat Aisyah, lalu kepada 11 universitas yang ikut membantu pendirian markas dakwah ini. Hingga saat ini kita bisa lihat telah berdiri dengan megah, cukup megah. Bisa dikatakan ini adalah markas dakwah pimpinan cabang istimewa yang pertama di luar negeri. Tapak Suci Putra Muhammadiyah Mesir dimulai sejak era 80-an yang diinisiasi oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar. Seiring dengan berjalannya waktu, Tapak Suci semakin berkembang dan diminati banyak orang. Sehingga pada tahun 2003, Tapak Suci Mesir diresmikan sebagai perwakilan wilayah yang ke-37 oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan Pusat Tapak Suci Indonesia. Hingga saat ini, Tapak Suci Mesir telah memiliki 20 pelatih Indonesia, 18 pelatih Mesir, dengan total murid 2.442 dan 12 cabang di 6 provinsi, yang diikuti oleh WNA dari berbagai negara, Malaysia, Filipina, Inggris, Prancis, Swedia, Somalia, dan Libya. Menurut saya pribadi, pencapaian terbesar dari Tapak Suci Mesir adalah telah adanya kader Tapak Suci Mesir dari orang Mesir asli. Itu adalah pencapaian terbesar menurut saya pribadi. Karena untuk membina atau mendidik atau mengkaderisasi mereka yang betul-betul kader Tapak Suci secara keilmuan dan secara pemahaman itu memang agak sulit. Dengan adanya kader yang telah dengan adanya siswa yang telah menjadi kader tersebut adalah pencapaian terbesar kita. Begitu juga dengan adanya muncul cabang-cabang baru yang mereka sendiri yang membuka untuk kawan-kawan mereka yang lain. Di samping itu, kita sebagai perguruan pencaksilat di bawah Persatuan Pencaksilat Mesir juga telah mengutus atlet kita di kejuaraan dunia pencaksilat. Yang pertama kali kita ikuti adalah kejuaraan pencaksilat ke-17 di Bali, yang kita mengutus 1 orang atlet kita, dan juga yang kedua itu di kejuaraan terakhir, kejuaraan dunia pencaksilat di Singapura. Alhamdulillah di kejuaraan yang kedua ini yang kita ikuti ini kita berhasil memperoleh medali perunggu di cabang tanding kelas open. Di samping itu juga untuk kejuaraan dunia Tapak Suci di Solo kemarin juga kita mengutus kader-kader kita untuk ikut berpartisipasi dan alhamdulillah mendapat juara 3 kategori tanding kelas G. Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah atau PCIA Mesir adalah organisasi otonom yang berada di bawah PCIA Mesir yang merupakan PCIA pertama di luar negeri yang diresmikan pada April 2004 oleh Profesor Siti Homamah Suratno sebagai pimpinan pusat Aisyah pada saat itu. PCIA Mesir juga memiliki amal usaha, salah satunya TK Aba Kairo yang diresmikan pada tahun 2010 sebagai TK Aba pertama di luar negeri. Murid TK Aba tidak hanya dari Indonesia, bahkan dari negara tetangga seperti Malaysia dan negara yang serumpun. PCIA Mesir sebagai representasi Aisyah di luar negeri dalam bidang keilmuan memprioritaskan 2 program unggulan untuk membina kadernya. Yang pertama adalah kajian As-Sofwah, kajian yang membahas berbagai permasalahan perempuan dengan dipadukan literatur klasik dan juga kontemporer. Yang kedua adalah majalah Sofatul Aisyah untuk mempublikasikannya. Semua ini kami lakukan di Markas Dakwah PCIA Mesir yang merupakan Center of Excellence Muhammadiyah Mesir. PCIA Mesir juga menggaungkan internasionalisasi Muhammadiyah melalui 2 amal usaha kebanggaan kami, yaitu TK Aba Kairo dan juga Aisyah Production House. TK Aba Kairo sampai saat ini sudah berusia 11 tahun. Ada 3 hal mendasar yang melatar belakangi mengapa TK Aba masih ada hingga saat ini. Yang pertama adalah rasa kepedulian kami terhadap anak bangsa yang bermukim di Kairo. Yang kedua, sedikitnya fasilitas yang mendukung pembelajaran di Mesir. Yang ketiga adalah sebagai wadah kami untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga bermanfaat bagi orang lain.
sedangkan Aisyah Production House merupakan wadah untuk mengampu bakat-bakat keterampilan kader Aisyah dan juga sebagai tonggak kemandirian finansial organisasi yang sampai saat ini didukung oleh Atase Perdagangan KBRI Kairo, Mesir. Sejak awal diresmikan hingga saat ini, Lazisme Mesir telah menyalurkan donasi sebanyak 231.079 pounds Egypt, 1.063 dolar Amerika, dan 5.085.000 rupiah yang dialokasikan untuk dana pendidikan, kesehatan, dan sosial. Tidak hanya kepada mahasiswa Indonesia saja, tetapi juga kepada masyarakat Mesir itu sendiri. Muhammadiyah Mesir yang bergerak di bidang filantropi Mesir, yang diresmikan pada tanggal 7 Desember pada tahun 2018. Adanya Lazisme di sini yang melatar belakanginya yaitu dengan latar belakang seperti itu yang kurang secara ekonomi ya, atau mereka itu berprestasi kan, tapi mungkin kurang di dalam membeli mukoror kebutuhan hidup mereka seperti itu. Maka Lazisme lah hadir di sini untuk Untuk membantu kawan-kawan mahasiswa, terutama yang mereka yang terkena musibah seperti itu, misalkan sakit ya dan lain sebagainya gitu. Mediator Fustat merupakan salah satu amal usaha yang dimiliki oleh PCIM Mesir yang berperan sebagai fasilitator untuk membantu kader-kader Muhammadiyah di Indonesia yang berkenan melanjutkan studi di Mesir. Kita dari awal terjun untuk membantu membangun semangat teman-teman sejak di sekolah, yaitu dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan ada pelatihan sebelum melakukan tes ke Mesir, kemudian kita bantu pemberkasan, tiket hingga berangkat sampai ke Mesir. Dan di Mesir pun kita adakan beberapa pelatihan, bahkan bimbel sebelum melakukan tes. Mediator Fustat sudah ada sejak tahun 2016, namun saat itu baru bernama Mediator PCIM Mesir. Kemudian tahun 2017 berubah menjadi Mediator Fustat, yang sejak saat itu kita sudah memberangkatkan kurang lebih 100 orang dan alhamdulillah tidak ada terkendala suatu apapun dan semuanya berangkat. Setelah muktamar di Jakarta, dimulailah secara khusus peran internasionalisasi Muhammadiyah. Pertama, dengan mengawali berdirinya PCIM Mesir dan PCIA Mesir pada era tahun 2002-2003 saat itu, sebagai embrio dari lahirnya cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah di berbagai negara. Satu abad telah berlalu semenjak Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai gerakan itu. Berawal dari sebuah langgar kecil, sang pencerah terus dengan teologi Quran Surat Al-Ma'un sebagai pemandu. Muhammadiyah tampil untuk memberikan kebermanfaatan bagi dunia melalui risalah Islam Wasatiyah, sebuah konsep Islam yang berada di tengah, tidak hulu atau berlebihan dan tidak pula bermudah-mudah. Bukan perjuangan yang gampang, namun bukan alasan kita untuk menyerah. Di abad kedua ini, internasionalisasi Muhammadiyah menjadi agenda besar yang diusung bersama melalui jalur pendidikan sebagai fokus utama, dari pendidikan TK Abadi Kairo hingga Universitas Muhammadiyah di Malaysia, juga melalui karya nyata para diaspora. PCIM Mesir mempunyai peran strategis sebagai duta Muhammadiyah di pusat kaderisasi ulama dunia melalui 3 fungsi PCIM Mesir itu sendiri, yakni sebagai perekat ukhuwah bagi diaspora kader Muhammadiyah yang ada di Mesir. Yang kedua, sebagai pembinaan kader,
Dan yang ketiga, sebagai duta persyarikatan di Mesir. Ide besar yang bisa dimulai dari PCI Mesir adalah One MBS, One Azhari, One Perguruan Tinggi Muhammadiyah, One Dr. Azhari. Saat ini setidaknya ada sekitar 500 kader Muhammadiyah yang tengah studi di Mesir. Seandainya lulusan ini bisa terserap semua, maka ide besar itu akan dapat terwujud. Kendalanya adalah minimnya kader Muhammadiyah yang minat studi ke Timur Tengah dan ke Mesir secara khusus. Maka kami memberikan sebuah solusi. Solusinya adalah PCI Mesir melakukan jemput bola atau jemput kader yang ingin studi ke Mesir melalui Lembaga Konsultan Pendidikan Fustot dengan memberikan sosialisasi pendidikan bagaimana studi di Al-Azhar serta membimbing kader-kader Muhammadiyah yang ingin melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar. Setelah berjalan selama 19 tahun, PCI Mesir telah mengalami banyak kemajuan. Kemajuan PCI Mesir meliputi yang pertama, berdirinya markas dakwah sebagai Center of Excellence di dunia. Yang kedua, kami juga memiliki amal usaha seperti ekspor, homestay, TK Aba, Kairo, LKP Fustot atau Lembaga Konsultan Pendidikan Fustot, serta kerajinan tangan Aisyah Production House. Yang ketiga, kami juga mendirikan Dar Ahmad Dahlan, rumah pembinaan bagi kader Muhammadiyah yang ada di Mesir. Yang keempat, kami pun juga menghidupkan gerakan filantropi Muhammadiyah melalui Lazizmu. Yang kelima, kami juga membawa seni budaya Indonesia melalui Tapak Suci Putra Muhammadiyah Mesir ke kancah internasional. Yang terakhir, kami juga merealisasikan program Muadalah atau akreditasi, yaitu program akreditasi Pondok Pesantren Muhammadiyah dengan Ma'had Al-Azhar. 1 abad yang lalu, pemikiran ulama dari Mesir mempengaruhi Muhammad Darwis muda, menjadi daya dorong yang hebat untuk membuat gebrakan luar biasa, membebaskan manusia dari kejumudan yang merajalela, mengentaskan kemiskinan kebodohan dengan segala aspeknya. Tantangan besar menanti di abad kedua, bagaimana membawa Muhammadiyah ke panggung dunia. Siap tidak siap, ini waktu kita untuk membuktikannya, membawa cahaya sang pencerah menerangi semesta. Saya, Umair Fahmidin, Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir periode 2020-2022. Muhammadiyah abad kedua meneguh